cuman bebelnya kalau bebek itu munafik gitu, ngeplangnya kanan tapi beloknya kiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya nyampe juga di bengkel VW-nya Pak Rosid. Dan Alhamdulillah kalau sudah ke bengkel bukan masalah bengkelkannya, tapi juga kita banyak dapat hiburan, dapat informasi, dapat edukasi yang banyak. Inilah pentingnya silaturahim. Ternyata silaturahim bukan karena keperluan saja, tetapi waziyadatul ilm, tambah ilmu kita, berkah rezeki kita, menambah persaudaraan. Dan alhamdulillah sudah ada Pak Rosid menyambut langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Alhamdulillah sehat, Pak Rosid. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya, kita itu kesehatan itu harus diusahakan karena Rasulullah mengatakan salul afiyah ba'dal yakin. Amin. Kalau kamu udah punya agama, mintalah sehat. Amin. Nah, ini bagaimana juga yang nggak sehat mobil saya. Ya. Siap. Ini VW-nya sudah waktunya, sudah di reminder, harus di maintenance, harus servis rutin. Kami laksanakan nanti. Alhamdulillah. Dan saya itu senengnya kesini, Mas Rosid, bukan hanya karena silaturahminya, tapi saya banyak info dan seneng. Ini bagian dari hiburan saya. Amin. Makanya saya rutin kesini itu karena mau lihat ini ada banyak koleksi yang saya belum tahu sebetulnya. Ini koleksi. Ya, ini koleksi apa saja nih Pak Rosid? Ya. Ini ada VW Kombi, ini yang paling tua. Ini paling tua? Iya, jadi kalau di dunia, ini VW Kombi paling tua. Tahunnya dia 52. Ya. Tahun 52. Dan ini edisi bener setir kanan, jadi memang untuk Indonesia. Begitu. Ini masih bisa lihat dalamnya? Dalamnya apa? Ini mobil balapnya anak saya, jadi dalamnya mobil balap, Gus. Mobilnya mobil balap? Iya, dalamnya mobil balap, karena memang buat balap ya dipakai. Jadi dia hanya single seater sama shifternya aja balap semua. Ya. Tapi masih on ya ini? Masih? Oh iya, jalan normal. Mesinnya Porsche ini. Wush, luar biasa ini. Ya. Tapi yang paling unik nih mobil ini karena tahunnya 52, VW Kombi pertama. Jadi juga masih sennya semapur seperti ini. Wish, iya. Masih pertama. Sih kayak gitu. Masih. Nah, jadi ngeplang kayak angon bebek. Cuman bebeknya kalau bebek itu munafik gitu, ngeplangnya kanan tapi beloknya kiri. Kalau yang ini ya. Kalau itu VW Kodok yang paling tua, yang hitam. Yang hitam ini paling tua. Dia pertanda tuanya karena kaca belakangnya dibelah dua kayak kacamata. Ada. Ini footstep ini asli ya, bukan modif? Ori juga. Semua ori. Sama logo VW-nya juga gede banget ini. Ini juga ori, langka. Kalau yang di sana itu Cabrio, itu lebih susah lagi. Karena tapnya bisa dibuka. Tahunnya sama kira-kira. Iya. Ini rata-rata kita belum lahir sudah ada dibuat. Mobilnya sudah ada. Masih bisa jalan semua ya? Jalan, Us. Ini jalan. Ini kemarin pameran juga jalan. Ini mobil seharian anak saya nih. Jalan-jalan Alhamdulillah. Ya. Kemana-mana. Karena memang kendaraan itu bagian dari kelengkap kebahagiaan. Amin. Dulu Rasulullah mengatakan bahwa kebahagiaan itu selain anak yang soleh, istri solihah, terus kemudian rumah, dan juga kendaraan. Itu juga bagian membahagiakan. Bisa mengantarkan kita kemana saja. Dan itu jadi wasilah. Yang penting nanti diingatkan jangan sampai itu semuanya melupakan kita kepada ibadah kita. Amin. Nanti asik main VW sampai lupa sholatnya, lupa yang lain-lainnya. Ya. Ini alhamdulillah ini semakin masuk semakin menjadi asing bagi saya ini. Ini mobil VW yang mau modif ini, Pak? Enggak, ini baru proses untuk diselesaikan. Jadi sebetulnya semuanya nggak ada yang modif, semua asli semua. Asli, cuman tapi belum selesai. Ya, itu mau dicat ulang? Ya sudah, cat sudah selesai nih. Tinggal nyelesain interior, pernik-pernik. Ini VW Safari, ini yang Pak Camat dulu. Iya, itu yang apa? Setirnya agak miring ya. Jadi kalau nyupir kayak naik Vespa harus miring. Ya. Jadi
persneling sama kopling sama gasnya agak miring kiri ya. Nah kalau mobil ini khusus dua-duanya ini sangat langka. Ini namanya Karman Gia. Ini dua-duanya langka semua. Masih ada mesinnya nih? Wonten Pak, Ustadz. Udah. Ini udah ada semua. Ini yang langka juga. Ini mesinnya malah mesin balap juga. Masih ada semua. AC semua. Ini kalau AC tambahan ya? Tambahan. Ini AC tiap hari itu mau dipakai ini. Ini kebetulan juga bumper kayak gini juga baru kita produksi. Udah produksi kita bukan asli nih, udah produksi. Ya. Pelek juga alhamdulillah juga sudah mulai nih, ada orang Indonesia yang mau produksi. Nanti produksi kita. Oh jadi bisa repro juga? Repro, ini juga udah repro nih. Ya. Udah nggak asli. Kalau asli susah. Ini setir-setirnya ya lucu. Lucu bro. Setirnya bawaan lucu. Ya. Ini semua di sini mobilnya masih proses. Ya. Ini proses restore, bagian finishing. Ternyata bukan masalah memperbaiki saja, bukan hanya maksudnya bukan bengkel saja, tetapi juga segalanya. Jadi all about VW lah pokoknya. Insya Allah. Di Smart ini memang bukan hanya, dan customernya bukan hanya dari dalam kota, luar kota. Kalau bukan. Yang ini semua luar kota, yang luar di sini. Ya. Kalau yang VW yang seperti ini luar negeri, Us. Luar negeri. Ya, ini bentar lagi kirim Belgia. Nanti ada dua lagi di belakang, nanti kirim luar negeri, semua Amerika sama Jepang. Ya, jadi customernya memang dari sana, dari luar negeri juga ya? Iya, dari luar negeri. Ya. Dan mobilnya datang dari luar negeri, Us. Bukan mobil dari kita. Oh, jadi kirim ke sini? Enggak, dari luar negeri ke sini, nanti ke luar lagi. Ya. Luar biasa. Ini satu-satunya di Indonesia ini. Tadi miliknya perusahaan. Ini plat merah? Iya, plat merah. Nanti juga mau jadi. Nah, ini tempat bengkel ngecatnya ini. Di sini. Itu spare part kanibalan semua. Sisa-sisa. Spare part sisa, karena harus ada. Nah, ini VW yang mau dikirim ke luar negeri kayak gini. Ini ke luar negeri. Semua udah bagus, semua diperbarui, rem-remnya, kaki-kakinya semua diperbarui semua. Pokoknya baru. Spare partnya masih ada? Kalau seperti ini masih ada. Masih ada. Ya berburu tapi masih ada. Kalau sampai nggak ada ya kita bikin. Sampai gitu. Jadi buat spare part yang sudah nggak ada di pasar bisa bikin. Nah, atau sedikit ambil dari mobil L300 misalnya begitu ada. Bisa gitu. Ada sedikit. Ada yang bisa dikonversi dengan mobil Jepang? Ada. Kayak sistem rem itu bisa. Ada. Kalau mesin enggak. Alhamdulillah ini banyak memperkaya. Inilah pentingnya silaturahim. Sekali lagi, satu sudah senang, menyehatkan fisik, psikis, dan rohani. Yang kedua tambah persaudaraan. Yang ketiga berkah rezeki. Yang keempat penting ini panjang usia, panjang umur. Nah, alhamdulillah di sini kita dapat ilmu, dapat macam-macam, dapat hiburan, tambah persaudaraan. Jangan lupa ini di Smart VW ini pokoknya terminal Jogja saja lah. Terminal Giwangan. Karena hanya terminal Giwangan Jogja, karena memang hampir semuanya mau buka di sosmed sudah ada semua. Insya Allah. Dan lengkap. Jadi apa yang kita mau semuanya ada di sini. Ya, Mas Rosid, ini kan ada roof bag, ada part, ada servis, ada aksesoris. Jadi apa saja yang dikerjakan di sini? Kalau di sini yang utama bengkelnya betulin mobilnya. Jadi dari mobil rongsokan sampai jadi baru. Tetapi untuk membuat mobil itu kan pasti dibutuhkan spare part. Nah, spare part ada memang tersedia, alhamdulillah kita bisa langsung pakai. Oh, ini jadi spare part ya. Ini memang bawaan VW ya? Bawaan VW, dan ini langsung bisa kita pakai. Tetapi ada juga spare part yang memang sudah nggak ada. Nah, itu yang terpaksa kita cari, kita bikin dan lain-lain sebagainya. Makanya kita bikin semacam tadi ada roof rack, itu kan nggak ada. Nah, kita bikin roof rack itu sehingga bisa dipakai di berbagai mobil. Tapi ada yang bisa dikonversi?
Ada, pasti harus konversi, karena nggak ada. Terus nanti ada juga interior kayak kain-kain jok, plafon itu kita bikin. Ini kan lebih kepada hobi ya, artinya lebih kepada mobil-mobil yang saya pikir kalau bahasa Jawanya itu kelangenan. Jadi sejauh mana ini ikut-ikut eksibisi itu sudah? Kalau eksibisi kita memang harus selalu eksis karena untuk mengenalkan juga kita, promosi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita sudah pasti ada eksibisi yang selalu ada, yang terbesar, malah sekarang udah terbesar di dunia. Itu sebenarnya di Jogja. Oh, malah di Jogja. Namanya JVWF. Kita sudah JVWF yang keempat nanti besok. Setiap 2 tahun sekali. Yang tahun ini nanti kita ada di JEC sekitar bulan November. Jadi semua VW akan kumpul di situ? Kumpul di situ, dan insya Allah kita sudah menjadi barometer dunia. Karena itu akan menjadi pameran VW terbesar indoor dan pakai AC di dunia. Gitu. Kalau yang lain di luar, di lapangan, di mana, kalau kita kan indoor. Dan produknya Mas ini selalu insya Allah ya? Untuk eksis pasti harus. Alhamdulillah ya. Jadi luar biasa bahwa bagian dari orang untuk menghibur, untuk membuat satu itu bisa dengan apa saja yang kita ada di, karena dunia ini adalah perhiasan dan kita nikmati perhiasan. Yang penting ini semuanya memberi manfaat bagi kehidupan kita. Ya, kalau dari sisi aksesibilitas ini bisa diakses lewat sosmed semua ya? Iya, itu ada anak buah juga yang udah ngurusin, tinggal buka smart workshop juga ada di ada. Menerima konsultasi kalau saya punya begini, siap, pasti. 24 jam juga siap. Misalnya kita punya materi VW yang begini, kira-kira nanti diprediksi kalau dibangun maksudnya itu siap. Ya. Seperti itu kita udah siap. Karena memang di sini juga SDM juga banyak, anak-anak alhamdulillah banyak nih, anak buah kira-kira 40 orang. Oh, 40 orang. Ya. Jadi mereka juga udah berkeluarga, jadi ya yang paling lama di sini pegawai saya kira-kira 25 tahun. Udah 5 tahun. Dan sudah punya anak, sudah punya rumah, punya apa, pokoknya dia udah 25 tahun sama saya ada. Dan bengkel ini sudah berdiri sejak tahun 99. 99. Iya, 99. Iya. Jadi udah berapa tahun nih? 22 tahun. 22 tahun. Iya. Dari pihak keluarga memang Mas Rosid punya latar belakang keluarga yang hobi mobil apa gimana? Nggih, kalau saya memang dari mulai bapak sudah hobi mobil. Bapak dulu Mercy, saya pindah VW. Karena memang saya pertama kali punya mobil kan dulu selalu dimarahin sama ibu. Karena kalau pergi naik mobilnya ibu kan pulang lama. Nah, terus sama bapak dibeliin mobil sing murah meriah, ya beliin VW. Habis itu ya saya mainan VW, terus naik VW. Kalau istri juga ikut di dunia bisnis ini apa? Iya, kebetulan istri yang ngurusi admin dan yang ngurusi keuangan. Saya yang gerak, gitu aja. Kompak itu. Iya. Ini kelihatannya panas juga di bengkel. Terus yang kedua, kelihatannya ada disiapin minum atau apa, nggak tahu. Kita pindah ke kantor, ke ruang dalam, ada ruang tamunya. Itu yang saya harapkan. Kalau gitu acara ini dibikin seminggu 2 kali ya, supaya ada ide ya. Alhamdulillah Mas, ini luar biasa Mas Rosid punya rumah yang nyaman. Itu memang rumah kan dalam bahasa Arab itu sakinah. Sakinah itu tempat untuk yang kenyamanan, aman, tentram, senang, kerasan. Makanya kalau orang Arab itu kalau tanya rumah, aina taskun, di mana kamu bersakinah. Makanya kalau orang itu masih kontrakan, dianggap belum sakinah karena masih pindah sana, pindah sini semuanya. Ngomong-ngomong, anak berapa Mas? Anaknya 2. 2, gitu. Anak 2. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sudah kuliah. Terus yang kedua masih 6 tahun. Jadi terpautnya 14 tahun. Udah lupa ya bisa ini semuanya. Terima kasih Bu. Kasih masalah repot-repot ya. Sekedar minum Us. Alhamdulillah. Nah, ini Mami ikut duduk di sini. Alhamdulillah. Ya.
senang tadi sudah banyak ngobrol sama Bapak dan Luar Siarja. Saya salut sama Pak Rosid sudah punya tempat di mana memberi manfaat bagi orang banyak. Karyawan 40 sudah begitu rupa, punya anak, dan selama ini anak masih di Bias ya? Masih di Bias. Dulu kenapa memilih Bias? Nah, kalau saya pertama kali Bias, nomor 1 ya alhamdulillah dekat. Alhamdulillah ya. Tetapi setelah saya selalu datang ke Bias, karena yang antar jemput banyakan saya daripada ibunya. Oh gitu banyakan ya. Saya begitu lihat konsep dari Bias yang nomor 1 secara visual aja, gedung dan tempatnya unik, itu nomor 1. Saya senang, wah kok beda ini nomor 1 itu. Padahal sebetulnya pakai sekolah alam itu karena kita nggak kuat pakai AC. Tapi bentuknya tetap unik. Sebelum masalah AC kan kadang bangunannya unik dari kayu. Kadang saya lihat, karena saya juga senang teknik, dia bikin atap tapi atapnya melengkung sehingga terlihat luas. Terus penataan tempat-tempat bermainnya juga bagus. Terus kalau antar jemput juga tempat parkirnya juga alhamdulillah enak. Sampai-sampai yang terakhir ini jalannya sampai dibikin satu arah, wah itu keren. Betul ya, karena memang kadang-kadang keterpaksaan itu membuat orang jadi kreatif. Kenapa kita dulu tidak langsung permanen? Karena banyak tanahnya masih nyewa. Kalau nggak bisa diperpanjang kan, kalau knockdown gampang. Yang kedua juga kadang-kadang ya dalam kondisi kadang-kadang kreativitas, inovasi itu muncul kan karena keterpaksaan, keterdesakan itu. Tapi alhamdulillah memang so far dari awal kita sudah niati sekolah alam yang kita tidak ingin anak itu terlepas dari alam, artinya tercabut dari akar masyarakatnya. Jadi kadang-kadang memang kita bikin kelas di bawah pohon, kita ada kelas supaya betul-betul enjoy. Tapi selama ini alhamdulillah anaknya kelasan senang di kelasan senang dan alhamdulillah bagus sekali. Ya, ini karena jadi evaluasi. Kalau nanti ada anak kok dijemput langsung lari, berarti dia nggak kelasan di rumah, ustadzahnya saya panggil. Ya, karena rata-rata kadang-kadang sudah selesai jam 4 aja dijemput jam 4 masih pengen main lagi. Nah, itu salah satu indikasi. Di samping memang kita juga punya hal-hal kecil lah, artinya tentang kebersihan misalnya. Apalagi saat seperti ini dan luar biasa. Jadi toilet-toilet kita alhamdulillah selalu bersih, wangi, rapi dan itu semuanya. Dan kemandirian. Kelas berapa? TK ya. TK itu sudah mulai ada kemandirian sedikit. Itu yang nomor 1 yang saya perhatikan di situ, yang malah kadang kalau kembali ke kita orang tuanya, loh kok malah di rumah kalah sama Bias. Misalnya makan sendiri, tidur sendiri, terus nanti bangun tidurnya harus jam sekian, bangunnya jam sekian, itu terus terang rumah kalah nih, menang Biasnya. Bias lebih teratur, makanya kita harus mencoba menerapkan itu juga selalu di rumah. Alhamdulillah. Makan sendiri dan lain-lain segalanya. Nanti kalau udah SD malah anak yang ngajari bapaknya, ngajari ibunya. Nanti insya Allah hafalan Qur'annya lebih banyak itu. Insya Allah. Berarti lebih banyak. Biasanya anak-anak di Bias itu, mohon maaf, di rumah malah jadi ngajari ibunya, ngajari bapaknya karena hafalannya lebih banyak. Iya betul. Bapak ibunya hanya trikul, kulhu, kul'a'u, sudah. Makanya wajar kalau bayarnya harusnya lebih mahal ya. Karena itu kan yang sekolah tidak hanya anaknya, bapak ibunya. Ini enggak, ini guyon, tapi kalau memang beneran ya bagus juga. Ya ada. Ada hal lain yang terkesan apa yang membuat mantap di Bias maksud saya? Nomor 1 tetap kalau saya hanya kemandirian itu nomor 1. Karena memang menciptakan seorang anak supaya mandiri itu tidak gampang. Diperlukan bantuan dari instansi tertentu yang ini dibantu oleh Bias sehingga mendapatkan anak saya mandiri itu nomor 1. Karena kalau anak sampai nggak mandiri itu repot. Dia mau mandi anduknya mana, mau ini minta, wah ini kan dari segi ketaatan dengan orang tua, dari segi itu gimana? Ibadahnya bagus, jadi kita nggak ngajarin dari sholat itu dari takbiratul ihram sampai at-tahiyat itu kita sudah hafal gitu. Alhamdulillah. Sudah hafal gitu. Padahal kalau kita ngajari sendiri mungkin sampai SD aja nggak selesai. Iya, kita kadang merasa bahwa walaupun tanggung jawab anak itu kepada orang tua, tapi kadang-kadang kalau orang tua sendiri yang ngajari mungkin sampai
lulus SMP 1 juz saja nggak hafal gitu. Tapi dengan di sekolah ternyata ustadz-ustadzahnya itu lulus SMP 3 juz pasti sudah dapat itu semuanya. Dan benar ya, dan lain-lainnya sudah benar. Kalau kita nggak bisa ngajarin. Ya, bacaannya aja bisa benar gitu loh. Ya, dan itu senang dan memang itu bagian yang kita tekankan. Tapi memang ada 3 rongga yang betul-betul akan kita tekankan dan itu harus kita evaluasi terus. Kewajiban orang tua kepada anak yang pertama ya tentu rongga dada ya, artinya keimanan, keyakinan, akidah, keislaman, jangan sampai keislamannya jadi lemah ya itu. Yang kedua ya rongga kepala, harus ada keilmuan. Ya, jadi tetap alhamdulillah kita selalu leading lah untuk sekolah-sekolah swasta di Jogja. Bias apalagi SMP selalu UNAS-nya itu selalu ranking paling enggak pernah. Kita cuma selalu nomor 4, nomor 5 di Jogja ada sekian ratus. Sekian ratus SMP tapi UNAS-nya baik. Artinya segi isi kepala juga tapi jauh lebihnya juga rongga perut. Jadi ya artinya secara keimanan, akidah, keislaman, kepinteran, tapi juga rongga perut, artinya kesehatannya juga, sandang, pangan, papan, dan kebersihannya juga kita perhatikan. Dan itulah bagian yang menjadi tekanan kita. Dan ini kita memang sengaja kunjungan ke beberapa wali siswa ini untuk memberikan masukan-masukan sekaligus silaturahmi itu. Tapi tetap ini harapan kita ya bagaimana Bias ini akan bisa memberikan yang terbaik untuk para itu semuanya ada. Dan selama ini anak di rumah relatif kecanduan terhadap misalnya mainan, TV segala macam. Tidak juga. Alhamdulillah ada buku dari itu ya, dari Bias itu. Yang nomor 1 justru senang buku ya. Buku baca sekarang dari itu poin penting. Penting buku karena WWP itu jadi senang banget. Kan sama di sekolah saya belikan untuk di rumah gitu. Jadi karena terus terang salah satu yang akan kita kehilangan anak itu ketika anak 1 tidak bisa diinstruksi, 2 maniak terhadap maniak. Jangan sampai banyak para wali itu, mohon maaf, itu di luar sana itu yang mau pergi saja nggak bisa karena menunggu anaknya harus menunggu sinetron atau dia harus beli Barbie harus beli Tamiya atau main game yang kadang-kadang dan itu menjadi hal yang penting untuk kita. Kalau anak sudah nggak bisa, sekarang problemnya mohon maaf bagi orang tua itu kadang-kadang anak lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dan itu jadi perhatian khusus. Nanti panggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi begitu handphonenya berdering langsung lari. Makanya kalau anak Pak Rosid nanti begitu, kalau minta uang jangan dikasih, sudah minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Kamu mintanya uang sama handphone. Handphone. Nanti ini kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak keypad. Makanya itu jadi hal yang penting, jangan sampai apalagi lupa ibadah. Nah itu jadi hal yang sangat penting. Kadang-kadang gaji kita itu, penghasilan kita itu berapa miliar kok sampai menghilangkan sholat kita, itu kan jadi hal yang itu menjadi tekanan penting. Dari itu dari anak-anak sendiri tidak bosan artinya dia rindu teman, rindu sekolah. Sekarang bukan bosen, malah pengen ketemu teman-temannya. Karena COVID ini, jadi kan dia kapan ya ketemu teman-teman gitu. Kalau ketemu ustadzah udah, tapi ketemu temennya udah gak ada. Terus ada fasilitas juga kan karena COVID ini ustadzah mau kerso ke rumah untuk ngasih materi terus ngajinya jadi berkelanjutan juga gitu. Karena kalau kita online dari TK itu susah Pak. Nanti yang sekolah bukan anaknya tapi orang tuanya nanti. Tapi so far Pak Rosid, Bu Rosid tidak ada masalah dengan anak ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya masalah utamanya ya karena harus pinter mengatasi COVID ini Ustaz. Nami ini semuanya mengalami krisis Pak, karena tidak ada satu manusia di dunia yang siap dengan corona. Ini unintended, sesuatu yang tidak
tidak ada yang persiapan, kan nggak ada yang mitigasi bahwa nanti akan ada corona kan nggak gitu. Yang kedua, semua orang pasti mengalami ketidakpastian. Pandemi, usaha tetap jalan ya. Insya Allah, Alhamdulillah. Jadi pesanan VW masih. Ya itu karena penting juga maisha kita jangan sampai terganggu karena ini. Karena hari ini kita syukuri ya banyak yang ODP, orang tidak punya penghasilan. Atau OTG, orang tanpa gaji itu gitu Pak. Ya tetap kita syukuri karena itu bagian dari, kalau pesan moralnya dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, tugas orang tua itu ada 4. Itu ya pertama, ini juga mensosialisasikan bagaimana orang tua itu harus memenuhi itu, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah. Duriatan di afan, tapi semua orang sepakat lemah di situ ya, lemah imannya, lemah keyakinannya, lemah agamanya. Yang kedua, kesejahteraan. Ya jangan sampai kalau memang jadi dari sisi kesejahteraan ini ya kita perlu bagaimana anak kalau memang rumahnya tipe 21 jangan anaknya 8, nanti yang 2 di rumah, yang 3 di musola, yang lain titipkan mertua kan itu tidurnya agak bandeng gitu. Tapi tersupport juga kan Ibu usaha harian? Ada sih, baru mulai kecil-kecilan Pak Ustadz. Iya, tapi kecilnya Ibu bisa besar bagi saya itu. Usaha apa Bu? Ini di fashion ya Pak Ustadz, cuma saya lebih ke Muslim wear gitu, jadi Farah Muslim wear, jadi namanya pakai nama Farah anak saya gitu. Jadi mudah-mudahan sih insya Allah nanti pengennya sih buka toko gitu sebelum ini kan masih karena pandemi, jadi ya masih sementara online di rumah gitu. Cuman muslimah saja apa muslimah? Muslim sementara baru muslimah aja. Muslimah. Ya, tapi lebih ya, karena banyak. muslim boleh ngindos saya sih. Iya. Insya Allah nanti kedepannya bakal lebih lengkap lagi gitu. Cuma memakai nama Farah ya sebetulnya ini kan mensiasati dengan adanya masa pandemi COVID ini kan kita harus makin pinter. Oh ya udah kita bikin usaha lagi. Terus kenapa dipegang namanya Farah ya, siapa tahu ini suatu ketika nanti menjadi toko beneran yang alhamdulillah ya. Semua juga berawal dari minal habbah ilal kubah, dari biji menjadi kubah, jadi dari kecil menjadi ya. Yang penting tetap usaha. Artinya dari sisi ini kan memang ya klop lah Mas Rosid usaha, dan itu kan melibatkan aman, artinya usaha yang insya Allah risiko kecil tapi juga bisa disambi di rumah, tidak harus ini, karena salah satu kebahagiaan itu kalau punya usaha di negeri sendiri. Susah itu. Bayangkan teman-teman TKW itu kadang-kadang bukan hanya karena materi dia dapat, tapi kadang-kadang keluarga berantakan karena ya bertahun-tahun bagaimana pisah suami istri itu kan. Long distance relation itu kan jadi masalah. Nah, ini di rumah aja Mas Rosid sudah berdatangan sendiri rezekinya masalah. Saya juga pengen juga nanti kalau ini pengen punya yang ya nyaman, karena hiburan saya tinggal itu, mau hiburan yang lain nggak boleh sama istri. Tapi memang bikin sendiri apa? Sementara ini sih masih kita ada supplier gitu aja. Tapi nanti mungkin ya kedepannya pengen produksi sendiri, nanti kalau sudah mudah-mudahan COVID cepat berlalu. Amin. Ya semua orang berharap begitu. Mudah-mudahan vaksin ini jadi salah satu usaha usaha maksimal kita lah gitu ya. Ya apalagi tempatnya strategis di pinggir jalan. Ini jalan apa namanya? Jalan Imogiri. Jalan Imogiri. Jadi paling enak ya saya Terminal Giwangan ya. Nah, saya sebelum terminal di sini sudah berdiri. Waktu masih sepi di sini. Saya rasa saya senang sekali. Saya hanya ingin merealisasikan dengan silaturahmi, itu ternyata akan berkah rezeki kita, akan bertambah persaudaraan kita. Selama ini saya sudah kenal Mas Rosid sudah sekian banyak, tapi kan belum pernah saya masuk rumah sini, ya itu. Matur nuwun sekali udah rawuhnya. Dan lebih penting lagi ini jalan untuk dipanjangkan usia kita. Dan juga tambah banyak ilmu. Nah, ini artinya banyak tambah ilmu. Dan inilah sebabnya kenapa kalau kamu pengen dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, suruh silaturahim. Apalagi
berkaitan dengan sekolah kita di sekolah bias, ini yang selalu kita merasakan. Tapi masih berlangsung ya kunjungan para ustadzah untuk masih rutin, ya, masih rutin. Ya, karena kita masih punya program visit ke beberapa orang tua yang masih sekolah karena saat di pandemi ya, kita lakukan semaksimalnya. Alhamdulillah nih banyak keberkahan, apalagi hari Jumat ini Sayyidul Ayam, ini memang hari yang banyak berkah. Nanti sebelum kondur, Nek, boleh kita sempatkan untuk lihat Wah, dengan senang hati. Tapi kalau saya senang saya bawa pulang loh. Oh, tidak apa-apa. Ini saya ajak jalan. Siap.